Ketika ditebar sama Mas Firman, semua ditebar nih, tebar nih sama Mas Firman, keliling semua tebar sama dia, tebar. Akhirnya ada jejak kaki anak bebek, bukan anak bebek ya, anak bebek, jejak kaki bebek, mirip jejak kaki bebek. Itu banyak jalan, capnya tuh jelas, cap kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mas Damar di tempatnya tukar pikiran dan bukan saling menyalahkan. Hari ini, di episode ini saya akan menceritakan tentang pengalaman teman saya. Teman saya ini diundang untuk melihat ada di daerah Amparan Perak itu. Di kampung itu ada namanya Kampung Kota Rentang atau Kota Rantang. Kota Rantang itu ada teman kami juga ya, ada teman saya juga di sana, dari teman ke teman sih ya. Itu ada di kampung itu di pelosok nih, pelosok agak ke dalam sih, sedikit ke dalam, agak dalam lah. Itu di kampung itu sering terjadi kehilangan uang. Uang itu sering hilang di tempat itu. Artinya tangga-tangga situ sering merasa kehilangan uang dan ada yang dicurigain. Ya, jadi ketika sering kehilangan uang, maka dipanggillah orang-orang pintar, orang-orang yang paham tentang hal gaib untuk ke situ. Bahwasannya ada tetangga-tetangga situ atau tempat situ ada yang melihara tuyul. Rupanya sampailah ke telinga teman saya ini. Sebut saya namanya itu Firman. Namanya Firman. Jadi Firman ini itu dikabari melalui teman saya ke teman saya juga. Arti teman ke teman gitu ya. Untuk meninjau lokasi ke sana. Bahwasannya di sana itu ada tuyul yang sering mengambil uang warga di situ atau masyarakat di situ. Akhirnya Mas Firman itu ketika diceritai itu datanglah menuju ke sana bersamalah rekan-rekan saya juga. Cuman saya berkunjung pada waktu itu kerja, makanya saya nggak menyempatkan diri untuk datang ke sana. Tapi Mas Firman dan teman-teman itu datang ke sana. Datangnya ke sana Mas Firman itu untuk meninjau lokasi. Karena Mas Firman itu ada sedikit tahulah tentang hal-hal seperti tadi, tapi karena kecerdasan Mas Firman tadi itu supaya membuktikan jelas kalau memang ada gangguan-gangguan gaib, bukan tuyul kepala hitam yang mengambil untuk pembuktiannya. Maka Mas Firman itu mengecek lokasi yang ada di situ. Memang sih tempatnya itu cukup apa ya, seram saya bilang, cukup menyeramkan di tempat itu, agak pelosok dia. Karena di situ kalau untuk rumah itu masih jarang-jarang. Satu dua rumah gitu, jarang-jarang gitu. Jadi nggak gempet-gempetan atau nggak rapat gitu. Jadi satu dua rumah itu. Jadi ketika di ke sana, Mas Firman sama 5 orang ya, teman-teman juga, 5 orang meninjau lokasi ke sana. Di situ dilihat memang ada sosok-sosok makhluk gaib jenis tuyul atau anak-anak nih kita bilangnya berkeliaran di tempat itu. Nah, itulah yang mungkin selama ini mengambil uang orang-orang yang ada di situ. Orang situ memang sering kehilangan selembar, selembar, selembar. Itu biasanya orang-orang dulu kalau bilang cerita kalau udah ngambil selembar, selembar itu tuyul. Makanya ketika dicek lokasi sama Mas Firman ada ide untuk pembuktian bahwasannya ini benar nggak tuyul yang ngambil. Jadi karena tuan rumahnya ini masih familiar teman kami, nah karena juga ngerasa kehilangan uang cukup banyak sih karena hampir tiap hari tuh kehilangan 150, 100 atau 50 itu. Jadi Mas Firman itu ngomong lah sama yang punya rumah bahwasannya, Bu, coba belikan tepung. Jadi dibelikanlah tepung. Tepung itu untuk apa? Untuk pembuktian kepada orang-orang lain, kepada teman-teman juga sekalian, bahwasannya benar nggak ada tuyul yang masuk. Atau itu tuyul kepala hitam. Kalian juga bisa nih. Kalian kalau yang sering kehilangan uang, kalian coba dengan cara Mas Firman ini. Ini terbukti, benar-benar tersaksikan oleh orang-orang itu bahwasannya itu benar tuyul yang masuk di rumah itu. Jadi ketika Mas Firman itu menyuruh merintahkan beli tepung tadi,
tepung tadi akhirnya itu sampailah, dibeli tepung tadi itu. Akhirnya Mas Firman itu cobalah menebar. Bu, maaf Bu ya. Mas Firman ngomong, maaf Bu ya, ini agak sedikit kotor. Jadi mau saya lantai ini mau saya tebar tepung semua nih Bu. Jadi sama sekali nggak ada yang nggak kena tepung. Jadi tepung itu tebel ya. Jadi belinya itu hampir sekitar 1 goni ya. Hampir banyak tuh goni itu. Jadi dari terasnya, ruang tamunya itu semua bertepung. Bertepung. Jadi itu nggak ada celah ya. Jadi seandainya ada yang mijek, itu bekas pijekan itu nampak. Nampak jelas bekas pijekan siapa di situ. Ketika ditebar sama Mas Firman, semua ditebar nih sama Mas Firman, keliling semua tebar sama dia, tebar. Akhirnya ada jejak kaki anak bebek, bukan anak bebek ya, anak bebek, jejak kaki bebek, mirip jejak kaki bebek. Itu banyak jalan, capnya itu jelas, cap kakinya itu bukan larutan cap kaki 3 ya, tapi ini jelas bener, capnya itu banyak, itu mengarah ke kamarnya. Itulah dicurigai bahwasan memang ada makhluk gaib yang sedang mau masuk ke rumah tadi. Tapi karena itu ada banyak tepung di situ, maka nampaklah cap kakinya tadi itu. Cap kakinya jelas cap kakinya itu, tapi seperti dilihat itu pas dipoto seperti cap kaki bebek. Mirip cap kaki bebek tadi itu. Itu mengarah ke kamarnya. Jadi bekas dia itu pas dia udah mijak tepung tadi, itu kan bebekas itu, bas siap. Jadi bekasnya juga itu mengarah ke kamar tadi, ada bekas kaki tadi juga mengarah ke kamar. Disitulah makin kuat lah dugaan orang-orang situ bahwasannya itu ada jin atau tuyul yang berada di tempat itu, atau ada orang yang melihara tuyul. Maka orang itu sering kehilangan uang. Ketika Mas Firman coba dengan metode ini, akhirnya berhasil, ditunjukkanlah oleh Allah bahwasannya ada makhluk gaib tuyul tadi itu yang sedang mau masuk. Jelas sekali tapak kakinya itu, jelas sekali. Ketika udah jelas nampak seperti tadi tapak kakinya itu, seperti itu tadi, akhirnya cobalah untuk bernegosiasi lah sama pemilik rumah semua ini. Ini mau kita apain Ibu? Kalau bisa dimusnahkan lah Bang, kalau bisa dihancurkan, kalau bisa ditangkap lah gitu. Karena itu jejak kakinya cukup banyak, berarti bukan hanya satu tuyul tadi. Itu banyak, 2, 3, atau 4 yang sekali masuk. Makanya di situ sering kehilangan uang. Bukan hanya ibu itu, tapi yang lain-lain di daerah Kota Rantang, itu tepatnya di Hamparan Perak. Itu di pelosok masuk dalam. Saya lupa nama kampungnya apa. Itu ceritanya. Saya belum sempat memang ke sana. Sebenarnya saya juga yang diundang ke sana. Malah teman tadi itu cuman saya sampaikan sama Mas Firman untuk mewakili dia ke sana. Mewakili saya untuk dia ke sana. Jadi dia ke sana lah sama teman-teman untuk meninjau lokasi itu. Ternyata disaksikan mereka itulah ada jejak kaki yang bekas tepung kami serakkan tadi, yang diserakkan tadi itu. Itulah. Makanya kalian itu mana tahu sering kehilangan uang di rumah kalian itu untuk pembuktian. Kalau memang benar ya bisa dibuktikan tadi dengan cara seperti tadi. Lu kan sifatnya gaib Mas. Sifatnya gaib apa bisa dia bercap gitu. Nah itu saya bilang tadi, saya pertama kali ini juga di luar akal logika saya ya. Tapi Mas Firman tuh punya ide tadi itu. Pembuktian. Bisa nggak ya dengan cara pakai tepung ini? Ternyata bisa. Ternyata bisa. Bisa jadi nampaklah jejak-jejak kaki tuyul tadi itu. Nampak jejak kaki tuyul itu banyak kali. Gitu. Tapi ya ketika saya dengar ceritanya itu bahwasan itu jejaknya seperti kaki bebek, saya punya kesimpulan apakah itu tuyul apa orang bunian. Kalian yang menonton video ini, kalau kalian paham atau tahu, yang tahu ya, coba klik kolom komentar. Menurut kalian tuh seperti kaki bebek itu tuyul apa orang bunian? Coba kalian klik kolom komentar. Kalau kalian mengetahui itu kaki tuyul atau kaki bebek. Jadi akhirnya ketika udah mengetahui seperti tadi itu, jadi Mas Firman itu bilang kepada ibu-ibu yang punya rumah, itu jadi dipagar aja lah. Didoai lah kita, disarati aja rumah tadi itu. Jadi tuyul itu nggak sempat ditangkap. Tapi memang di situ mereka udah ada yang dicurigai gitu, ada yang dicurigai lah. Orang-orang situ mencurigai
seseorang bahwasannya dia memelihara tuyul. Gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi, saya melihat kaki yang kayak bebek itu, bisa jadi itu bukan tuyul, tapi orang-orang bunian. Karena di rumahnya itu, kampung mereka itu memang masih banyak pohon-pohon besar. Artinya tuh hutan masih banyak di sekeliling itu. Jadi rumah itu sedikit, pohon-pohon banyak. Saya takut saya yakin malah banyak itu orang bunian. Yang benar, itu banyak orang bunian di tempat mereka itu. Ya orang-orang kecil ya, yang kakinya terbalik itu ya. Belum tahu kan? Tumitnya terbalik ini. Nah itu. Itu banyak di kampung mereka itu malahan. Itu yang saya lihat. Tapi kalau tuyul ya, Allahu alam lah. Mana yang benar belum nggak tahu. Tapi yang jelasnya jejak kaki itulah yang terlihat. Sebenarnya itu apa belum tahu sampai saat ini. Itu jejak kaki bebek memang kah? Atau jejak kaki orang lewat. Tapi itu seperti mirip kaki bebek yang lewat. Mirip seperti itu. Sampai sekarang itu masih jadi teka-teki kami. Tapi akhirnya itu kami pagari lah atau kami syarati rumah tadi supaya nggak ada gangguan lagi, nggak ada yang masuk. Itulah seperti itulah. Karena itulah kayaknya kita nggak akan pernah tahu loh kejadian-kejadian unik atau kejadian aneh atau kejadian menyeramkan di tempat kalian di sini atau di mana tempat. Karena dunia ini berdampingan tentang hal-hal gaib. Kita nggak pernah tahu ini kejadian apa selanjutnya yang menimpa orang atau siapa dimanapun tempat, kita nggak pernah tahu. Tapi inilah orang itu merasakan kejadian-kejadian janggal itu, setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin ada sebagian orang yang percaya, tapi ada sebagian orang nggak percaya tentang hal seperti ini. Bagian yang kalian percaya silakan, yang nggak percaya silakan. Karena juga nggak ada untungnya bagi kami, juga nggak ada ruginya sama kami. Yang jelasnya saya sampaikan ini cerita yang pernah kami alami atau kami mendengar cerita dari orang lain. Nah, jadi akhirnya sampai setelah itu tidak ada lagi lah kehilangan di rumah itu tadi. Tapi di tetangga-tetangga sekitar masih merasa ada kehilangan. Kalau di tempat ibu tadi itu yang kami sarati tadi itu udah nggak ada kehilangan lagi, udah karena udah disarati atau dipagari ya. Jadi nggak ada yang masuk lagi, tuyul tadi nggak bisa masuk. Tapi kalau saya bilang tadi belum tahu lah tuyul ataupun orang bunian ya. Jelasnya itu alhamdulillah rumah itu udah nggak ada yang dihilang lagi lah duitnya. Berarti makhluk gaib lah yang ngambil memang. Tapi tetangga-tetangga sekitar masih kehilangan uang tadi karena tuyul tadi belum ditangkap, belum dipindahkan atau belum dimusnahkan. Nah, sampai di sini dulu cerita saya. Kalau seandainya kalian tuh ada cerita yang menarik, yang menyeramkan, silakan hubungi saya. Klik di kolom komentar. Mungkin di cerita selanjutnya saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman kalian. Ya, semoga kalian sehat-sehat selalu. Gak usah takut tentang hal-hal gaib. Santet, pelet, atau apapun yang menimpa kalian itu illa biiznillah. Izinnya Allah. Maka minta pertolonglah kepada Allah. Minta pertolonganlah kepada Allah. Jangan pernah takut. Semangat dan sehat-sehat selalu. Murah rezeki kalian. Kalian itu kalau perlu sesuatu apapun, mintalah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian dapat bimbingan dari Allah. Sampai di sini dulu cerita saya. Jangan lupa like, subscribe, and share video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.